Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Oke. Seperti minggu sebelumnya, Ibu sudah menyuruh kalian untuk membaca terlebih dahulu materi sebelum kita masuk pada kelas hari ini. Apakah kalian sudah membaca materi yang Ibu berikan? Sudah, Bu. Oke, sudah. Untuk itu, kalau kalian sudah membacanya, kita perjelas saja hari ini. Jadi, Ibu akan menjelaskan tentang materi yang Ibu bagikan kemarin. Tolong disimak dan dipahami materi tersebut ya. Apakah semuanya bisa melihat materi yang Ibu berikan? Bisa, Bu. Sudah, Bu. Oke. Judul materi kita pada hari ini yaitu keanekaragaman hayati. Apa ada yang tahu di sini tentang apa itu keanekaragaman hayati? Siapa yang bisa menjawab? Tolong tunjuk tangan. Tidak ada? Oke. Keanekaragaman hayati itu merupakan keanekaragaman hayati yang ditunjukkan dengan adanya variasi makhluk hidup yang meliputi bentuk, penampilan, jumlah, serta ciri khasnya. Di sini ada yang ingin ditanyakan? Cukup, Bu. Oke, Ibu lanjut. Yaitu ada macam-macam keanekaragaman hayati. Yang pertama, keanekaragaman hayati tingkat G, di mana keanekaragaman yang timbul karena adanya variasi susunan gen dalam suatu spesies. Seperti contohnya pada spesies kucing, terdapat variasi seperti kucing Angora, berbulu panjang, kucing Siam, dan kucing Bainis. Oke, yang kedua ada keanekaragaman hayati tingkat jenis, yaitu keanekaragaman yang timbul karena adanya perbedaan pada berbagai spesies makhluk hidup. Di suatu tempat, misalnya di halaman, terdapat pohon mangga, mawar, semut, belalang, kupu-kupu, dan melati. Yang selanjutnya ada keanekaragaman hayati tingkat ekosistem, di mana keanekaragaman ini merupakan keanekaragaman yang timbul karena adanya interaksi antar lingkungan abiotik tertentu dengan sekumpulan makhluk hidup tertentu. Sepertinya contoh ekosistem sungai, ekosistem terumbu karang, dan ekosistem hutan. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Oke. Kalau begitu, Ibu lanjutkan. Di sini Ibu lihatkan contoh keanekaragaman tingkat spesies. Kalian bisa melihatnya pada layar yang ditampilkan. Apakah kalian bisa membedakan kan contoh keanekaragaman tingkat spesies itu? Insya Allah bisa, Bu. Oke. Kalian juga bisa mencari contoh-contoh lainnya di sumber-sumber yang dapat kita pakai, seperti contohnya di Google atau di buku-buku lainnya. Kalian bisa mencari sumber tersebut di situ. Oke, dapat paham contohnya? Paham, Bu. Oke, selanjutnya Ibu lanjutkan materinya. Yang kedua, yang berikutnya ada contoh keanekaragaman tingkat gen. Di sini kita dapat melihat ada pohon aren di daerah pergunungan, pohon kelapa di daerah pantai, dan pohon pinang di arah tempat kering. Dapat dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Ibu lanjutkan. Yang berikutnya contoh keanekaragaman tingkat ekosistem. Nah, kita di sini bisa melihat apa saja contoh ekosistem. Ada yang bisa menyebutkannya? Ekosistem laut, ekosistem hutan, ekosistem gurun, dan ekosistem danau. Bagus, Rizky.
Teman-teman yang lain apakah bisa paham? Bisa, Bu. Jangan lupa ya, Bu. cari contoh-contoh lainnya di sumber-sumber yang seperti Google dan buku-buku yang bacaan. Oke, Ibu lanjutkan tentang keanekaragaman hayati di Indonesia. Tentang keunikan keanekaragaman hayati. Itu ditandai dengan adanya fauna bertipe oriental, australis, dan peralihan. Memiliki tumbuhan flora bertipe Malaysiana, memiliki hewan dan tumbuhan yang endemik, dan memiliki hewan dan tumbuhan yang langka. Oke, lanjut. Ciri-ciri daerah oriental. Ada yang tahu apa itu daerah oriental? Ciri-ciri daerah oriental itu berupa mamalianya berukuran besar, misalnya gajah Sumatera. Terus ada banyak jenis primata, misalnya orang hutan Sumatera. Yang ketiga contohnya ada warna bulu burung kurang menarik, tidak beragam, misalnya burung rangkong. Selanjutnya itu ciri hewan daerah australis, yaitu mamalianya berukuran lebih kecil, memiliki mamalia berkantong, serta warna bulu burung lebih menarik dan beragam. Kalian juga bisa ya mencarinya pada sumber-sumber lainnya, contoh-contoh hewan daerah australis. Oke, Ibu lanjutkan tentang ciri-ciri daerah peralihan. Pada daerah peralihan atau transisi oriental Australia, terdapat hewan-hewan dengan ciri khas tersendiri, misalnya komodo, di Pulau Komodo, babi ruas, anoa, dan burung maleo. Oke, Ibu lanjutkan. Manfaat keanekaragaman hayati. Apakah kalian sudah tahu apa saja manfaat kita mempelajari keanekaragaman hayati? Tidak ada. Kalian bisa lihat di layar, itu manfaat keanekaragaman hayati, yaitu ada menghasilkan SDA hayati sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan, manfaat dari aspek sosial dan budaya masyarakat, dan sebagai sumber keindahan. Oke, lanjut. Yaitu adalah penyebab hilangnya keanekaragaman hayati. Yang pertama, hilangnya habitat dan fragmentasi. Hilangnya habitat adalah menyusutnya materi pada tempat yang sesuai atau untuk hidup. Yang kedua ada spesies eksotik atau introduksi spesies. Introduksi spesies itu adalah satu upaya mendatangkan spesies asing ke satu wilayah yang telah memiliki spesies lokal. Yang ketiga ada degrasi habitat, merupakan habitat ada kerusakan habitat karena polusi, misalnya hujan asam, eutrofikasi, efek rumah kaca. Yang keempat ada eksploitasi secara berlebihan. Kelima ada industrialisasi kehutanan dan perikanan. Dan yang terakhir ada perubahan iklim. Apakah dapat dipahami? Paham, Bu. Oke, selanjutnya usaha kita untuk melestarikan keanekaragaman hayati, yaitu adalah melalui konservasi, atau seperti mendirikan cagar alam, selanjutnya melalui peraturan perundang-undangan untuk melindungi beberapa jenis spesies di Indonesia yang sudah langka. Lalu ada melalui Kepres, misalnya Kepres nomor 4 tahun 1993, yang keempat ada pembuatan taman kota, yang kelima ada melakukan penghijauan yang dilakukan dengan berbagai jenis tanaman di berbagai tempat yang telah direncanakan. Oke, sekian materi dari e-book hari ini. Apakah ada yang ingin bertanya? Jika ada yang ingin bertanya, silakan raise your hand. Izin bertanya, Bu. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan Ratri. Itu faktor penyebab adanya keanekaragaman hayati itu gimana ya, Bu? Oke, Ratri, ada dua faktor yang menyebabkan keanekaragaman hayati itu. Itu pertama ada faktor genetik dan faktor luar. Faktor genetiknya bersifat relatif atau konstan atau stabil yang mempengaruhinya terhadap morfologi organisme. Dan sebaliknya faktor luar relatifnya
labil mempengaruhi terhadap morfologi organismenya. Dapat paham deh, Retri? Baik Bu, saya paham. Terima kasih. Yang teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya? Jika ada, silahkan. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan Stevi. Apa perbedaan fenotip dengan genotip, Bu? Oke, Stevi. Genotip itu adalah susunan gen yang khas yang diwariskan oleh orang tuanya ke anaknya. Sementara itu, fenotip itu ciri khas fisik yang terbentuk karena gabungan dari genotip dan berpengaruh pada lingkungan. Di sini dapat paham jawaban Ibu? Ya, Ibu, paham. Terima kasih, Bu. Oke, baiklah. Dengan berakhirnya pertanyaan dari Stevi tadi, maka kelas hari ini Ibu cukupkan sampai di sini saja ya. Jangan lupa baca bukunya untuk materi selanjutnya, serta jangan lupa kerjakan ya soal-soal latihan yang ada di buku. Lalu jangan lupa belajar untuk melakukan ujian dan ulangan harian untuk minggu besok. Apabila Ibu ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Nah,